Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di episode ini kita akan membahas virtual environment atau lingkungan virtual. Dalam kasus ini, lingkungan virtual berguna untuk mengisolasi proyek Django kita. Jadi, setiap kita membuat proyek di dalam lingkungan virtual ini, proyek tersebut akan terisolasi dari directory system dan memiliki package Python sendiri yang terinstall di lingkungan virtual tersebut. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut. Nih. Lingkungan sistem operasi ya, lingkungan sistem itu yang hijau kotak besar ya. Yang di dalamnya kita sudah memasang Django versi 2.12 dan package Pillow Django import export gitu. Dan juga kita sudah membuat aplikasi perpustakaan di lingkungan sistem tersebut ya dengan menggunakan Django 2 versi 2.2.12 gitu. Nah, kalau kita membuat project di dalam lingkungan virtual nih, di sini ada dua contoh, lingkungan virtual 1 dan 2 ya. Di lingkungan virtual ke-1 ada aplikasi perpustakaan yang dibangun dengan Django 1.11. Di lingkungan virtual kedua, ada aplikasi perpus juga yang dibuat menggunakan Django versi 3 dan menggunakan DBMS MySQL. Gitu. Nah, setiap package yang terpasang, ya, yang terinstall di dalam virtual environment hanya bisa digunakan oleh project, oleh yang ada di lingkungan tersebut. Gitu. Kita tidak bisa menggunakan DBMS yang ada di lingkungan virtual 2 gitu kan untuk digunakan di lingkungan virtual 1 gitu. Karena itu sifatnya lokal, hanya bisa digunakan di lingkungan virtual 2 saja gitu. Ada bagusnya menggunakan lingkungan virtual ini ya saat kita membuat project gitu. Jadi setiap project kita akan utuh gitu, tidak akan terganggu oleh package lain gitu. Tapi ada kekurangannya juga ketika Django sudah rilis versi 4 misalkan ya, atau versi 5 gitu kan. Sedangkan aplikasi kita masih menggunakan versi 2 gitu. Ketika kita langsung mengupgrade, maka yang terjadi adalah banyak bug gitu. Ada bug bermunculan gitu kan. Atau misalkan ada kode program, kode Python yang tidak support lagi gitu kan. Menggunakan Django versi 5 tapi kode aplikasinya, kode projectnya masih menggunakan versi 2 gitu kan. Pasti itu akan bentrok ya, tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan gitu. Nah, itu kekurangannya. Nah, bagaimana cara membuat virtual env ini ya, lingkungan virtual? Saat kita menginstal Django sudah include tidak saat kita menginstal Python di dalamnya sudah include virtual env ya, namanya venv ini. Jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Mari kita coba di desktop. Saya akan membuat katakanlah project A. Saya masuk ke project A, lalu membuat lingkungan virtualnya Python -m venv, namanya env1. Saya buka terminal lagi, masuk ke desktop, lalu buat katakanlah project B. Masuk ke project B, lalu saya buat virtual environment 2. Oke. Nah, ada dua project ya, project A, project B. Keduanya memiliki virtual environment. Environment 1 di project A, environment 2 di project 2. Di project B. Nah, cara menggunakannya, cara mengaktifkannya kalau menggunakan Mac atau Ubuntu ya, Linux. Cukup seperti ini, search folder env1, folder bin, activate. Nah, env1 ya, nama environment dalam kurung di sini artinya
kita sudah mengaktifkan atau kita sudah memasuki lingkungan virtual gitu. Begitupun yang ini, source env2 bin aktif gitu. Nah, kalau kita lihat daftar package-nya, keduanya pasti sama karena ini baru saja dibuat gitu ya. Oke, sama ya. Nah, di project A di env1 saya akan menginstal Django versi 1.11 dan di env2 saya akan menginstal Django versi 2.0 saja. Install. Lihat perbedaannya. Ya. Di sini di lingkungan virtual kedua saya install MySQL client. Kita lihat perbedaannya seperti berikut ya. Nah, ada dua lingkungan virtual di sini. Kalau kita membuat project ya, di sini di lingkungan virtual 1, kita tidak bisa menggunakan DBMS ini gitu. Tidak bisa menggunakan MySQL. Kenapa? Karena tidak terpasang gitu di dalam lingkungan virtual ini gitu. Jadi sifatnya ini hanya bisa digunakan di lingkungan ini sendiri gitu, di lingkungan itu sendiri gitu. Tidak bisa digunakan di lingkungan virtual lainnya gitu. Nah, bagaimana saat kita mempraktekannya ke project yang saat ini kita bangun gitu kan, di series belajar Django ini gitu. Bisa saja gitu. Apakah, pertanyaannya nih, apakah kita harus menulis ulang kode programnya dari nol gitu? Tentu tidak ya. Kita bisa membuat lingkungan virtual, kemudian membuat project menggunakan lingkungan virtual itu sendiri. Lalu kode-kode Python-nya yang sudah kita buat tinggal kita copy saja gitu ke project yang sudah dibuat atau yang ada di dalam lingkungan virtual. Setelah itu migrate, selesai gitu. Nah, lingkungan virtual ini ya akan digunakan juga saat kita hendak mendeploy ya aplikasi perpustakaan ini ke server gitu. Jadi butuh ya, sangat butuh sekali gitu kan. Baik, kita coba ya praktikan. Ini kita close dulu, buka terminal baru. Kita buat project purpose kita ya, dan dimasukkan ke dalam virtual environment. Kita masuk ke desktop. Di desktop saya akan buat folder yang bernama My Project. Masuk ke My Project. Lalu di sini saya buat folder purpose, masuk ke folder purpose. Lalu saya buat virtual env di sini, Python, namanya env. Lalu saya aktifkan. Oh ya, kalau di Windows gimana ya caranya ya? Virtual env window. Oh gini ya, langsung ya. Menuju folder environment / folder script / aktif ya. Nah gini ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke sini. Sudah aktif, lalu kita install package kebutuhannya. Django versi 2.2.12, lalu pillow, dan juga Django import export. Sabar. Oke, publish. Udah ya. Sekarang kita buat projectnya.
masih kosong, Django admin spasi start project purpose titik. Nah, tanda titik di sini menandakan kita membuat project purpose dengan tidak membuat folder purpose lagi gitu. Jadi kalau kita lihat direktorinya ls, langsung ya di sini ada project purpose yang isinya settings, py gitu, URL, py dan lain-lain gitu. Lalu kita buat apps-nya start app perpustakaan gitu ya. Oke, ini lebih mudah menggunakan ini. Oke. Nah, yang kiri ini project kita yang sudah diisolasi yang sudah diisolasi ya di virtual environment, dan yang kanan ini yang tidak diisolasi gitu, yang dibuat di dalam lingkungan sistem gitu. Baik, kita pindahkan ya, media, template, static gitu. Pindahkan ke sini. Seperti itu. Kemudian di perpustakaan sini isinya kita pindahkan juga gitu. Yang terpasang di sistem nih, seperti admin py, apps, form gitu. Migrationnya nggak usah lah ya. Model, resource, template, test, view ya. View ya itu ya yang paling penting, model, view, template gitu kan. Nah, kita masukkan, kita timpahkan ke dalam sini nih. Nah, folder perpustakaan di virtual environment gitu. Gitu. Nanti ada keterangan. Sudah ada nih, timpah aja. Semuanya. Terus timpah ya. Dipindahkan. Harusnya di copy ya. Ulang ya, copy ya. Admin, app, form, model, resource, template, test, view. Copy, paste di sini. Perpustakaan yang diisolasi, klik kanan, paste di sini. Oke, back. Sekarang settings dan URL kita pindahkan juga. Copy, paste, timpah. Baik. Sekarang mari kita coba. Projectnya sudah kita alihkan ke lingkungan virtual ya. Make migration. Kita coba. Oke. Ada dua model. Benar ya. Manage, migrate. Nah, berarti database-nya kosong lagi nih. Kosong lagi ya database-nya gitu. Jadi tidak ada datanya, kosong gitu. Oke, gak apa-apa. Kita buat lagi create super user. Admin. Kita coba jalankan. Oke, jalan ya, tidak ada error. Oke. Kita login. Oke, kosong ya. Baik, berarti sudah berjalan dengan benar. Dan ini project purpose kita sekarang yang ini, yang baru, sudah berhasil dimasukkan ke dalam lingkungan virtual gitu. Sudah diisolasi gitu. Nah, baik, itu mungkin yang bisa disampaikan di episode lingkungan virtual ini ya, episode 19. Selengkapnya bisa dilihat di dokumentasi resmi ya tentang virtual environment itu. Baik, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.